Baik, sekarang kita lanjutkan materinya dari buku paket halaman 28 sampai dengan 33 ya. Jadi ini adalah video kita bagian yang keempat. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang konjugat pada bilangan kompleks ya. Untuk modulus, lalu di sini ada argumen bilangan kompleks beserta sifat-sifatnya. Nanti kita akan bahas di video terpisah di video berikutnya. Oke, langsung saja ya. Jadi kita telah mempelajari tentang pengertian dan bentuk bilangan kompleks ini di video sebelumnya. Perhatikan bahwa setiap bilangan kompleks Z sama dengan X plus IY itu akan mempunyai sekawannya yaitu Z ya, diberi garis di atas ini dibaca Z bar. Nah, sama dengan X minus IY. Coba kalau adik perhatikan, di sini yang beda itu adalah tandanya saja ya, tanda pada bagian imajinernya. Jadi kalau kita bicara bilangan kompleks, X itu adalah bagian real, kemudian yang nempel dengan I itu adalah bagian imajinernya. Nah, untuk mencari bentuk sekawan dari sebuah bilangan kompleks adalah dengan cara mengubah tanda ya, tanda dari bagian imajinernya. Jadi yang semula plus jadi minus, nanti kalau yang semula misalkan di sini minus, jadinya plus. Sudah, intinya itu saja ya. Oke, tetapi ini kita akan lanjutkan dulu. Nah, untuk memahami lebih detail tentang sekawan bilangan kompleks, perhatikan contoh berikut ini. Oke, di sini kita punya contoh 1.13. Tentukan sekawan dari setiap bilangan kompleks berikut ini. Nah, kebetulan ini sudah ada alternatif penyelesaiannya ya. Untuk contoh yang A, 2 plus I. Nah, bilangan kompleks 2 plus I itu akan mempunyai bentuk sekawan yaitu 2 minus I. Ya, jadi sekali lagi tanda plus ini langsung adik-adik ganti menjadi tanda minus. Kemudian untuk contoh yang B, nah 2 itu adalah bilangan real ya. Tetapi ingat, bilangan real itu bisa kita nyatakan dalam bentuk bilangan kompleks. Nah ini, bilangan 2 dapat dinyatakan dalam bentuk 2 plus 0i. Ya, ini adalah bilangan kompleks, cirinya ada i-nya di sini. Sehingga bentuk sekawan dari 2 plus 0i adalah 2 dikurangi 0i. Nah, 2 dikurangi 0i itu ya sama dengan 2. Nah, boleh tidak kalau kita ubah 2 ini ke dalam bentuk 2 minus 0i? Jawabannya adalah boleh ya. Jadi kalau kita ubah ke dalam bentuk 2 minus 0i, maka nanti bentuk sekawan dari 2 minus 0i itu adalah 2 plus 0i. Nah, 2 plus 0i itu juga sama dengan 2. Oke, jelas ya. Kemudian 3 min 2i ya. Maka nanti pasti bentuk sekawannya itu adalah 3 plus 2i ya, tanda minus diganti menjadi tanda plus. Nah, coba kita baca. Bilangan kompleks 3 min 2i ini kita nyatakan dalam bentuk penjumlahan ya. Jadi 3 min 2i itu akan sama dengan 3 plus dalam kurung min 2i. Atau supaya tidak bingung ya, kita akan gunakan contoh bilangan real saja. Jadi kalau kita punya bentuk pengurangan misalkan 5 dikurang 3 ya. Ini bisa kita nyatakan dalam bentuk penjumlahan yaitu 5 ditambah dalam kurung negatif 3. Ya, sehingga 3 min 2i itu akan sama dengan 3 plus dalam kurung minus 2i. Nah, ini mempunyai bentuk sekawan yaitu 3 minus dalam kurung minus 2i ya. Jadi tanda plus di sini. Nah, ini adik-adik ganti menjadi tanda minus ya, minus ketemu minus jadinya plus, berarti 3 minus dalam kurung minus 2i itu akan sama dengan 3 plus 2i. Nah, adik-adik boleh menggunakan cara yang di buku seperti ini ya, atau gunakan cara langsung seperti ini ya, bebas. Kemudian untuk contoh yang D, kita punya bilangan kompleks yaitu 3i. Bilangan kompleks 3i ya dapat dinyatakan dalam bentuk ini yang lebih lengkap, ada bagian real dan bagian imajiner ya, yaitu 0 ditambah 3i. Sehingga bentuk sekawan dari 0 plus 3i adalah 0 dikurang 3i. 0 dikurang 3i itu ya sama dengan negatif 3i. Begitu ya, gampang ya. Oke, kita lanjutkan dulu.
Mari mencoba. Nah, tentukan sekawan dari setiap bilangan kompleks berikut ini. Oke, kita akan coba kerjakan satu persatu. Yang pertama, kita punya bilangan yaitu Z sama dengan 2 plus I kuadrat. Nah, ingat definisi dari I itu adalah akar negatif 1. Ya, jadi kalau ketemu I, itu ingat akar min 1. Berarti kalau I kuadrat itu ya sama dengan min 1. Ya kan, akarnya sudah hilang. Jadi I kuadrat itu sama dengan negatif 1. Maka kalau ada 2 plus I kuadrat itu ya sama saja dengan 2 ditambah negatif 1. 2 ditambah negatif 1 itu sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Sehingga ini kalau kita nyatakan dalam bentuk bilangan kompleks ya, sebab kalau 1 itu kan bilangan real. Maka Z sama dengan 1 ditambah 0I. Nah, sehingga bentuk sekawannya adalah Z bar itu sama dengan 1 dikurangi 0I. Nah, 1 dikurangi 0I itu ya sama dengan 1. Artinya bentuk sekawan dari 2 plus I kuadrat itu adalah 1. Oke, paham ya? Kemudian yang B, kita punya bilangan yaitu Z sama dengan 1 plus 1I. Ya, Z sama dengan 1 plus 1I. 1 per I ya. 1 plus 1 per I. Nah, kalau ketemu soal semacam ini, yang kita selesaikan dulu adalah 1 per I. Ya, ini kita bongkar dulu. Jadi kalau 1 per I, itu kan kembali ke definisi bahwa I itu sama dengan akar min 1. Berarti ini akan sama dengan 1 per akar min 1. Nah, kalau ketemu bentuk pembagian dengan akar, ya berarti penyebut ya akarnya ini harus kita hilangkan. Supaya akarnya hilang berarti harus dikalikan dengan akar min 1 ya. Kalau bawah dikalikan akar min 1, maka yang atas juga harus dikalikan dengan akar min 1. Seperti ini ya, supaya nilainya tidak berubah. Nah, selanjutnya akar min 1 kali akar min 1 itu kan sama dengan negatif 1. Berarti 1 per negatif 1 kali akar min 1. 1 per negatif 1 itu sama dengan min 1. Akar min 1 kembali ke definisi semula, yaitu sama dengan I. Ya kan? Berarti min 1 kali I itu sama dengan minus I. Sehingga kalau kita punya bentuk 1 ditambah 1 per I, itu akan sama dengan 1 dikurangi dengan I. Nah, ini adalah Z ya. Berarti bentuk sekawannya adalah 1 plus I. Nah, ini jawabannya. Jadi bentuk sekawan dari 1 plus 1 per I adalah 1 plus I. Oke. Kemudian yang C ya. Z sama dengan 1 plus 2I. Nah, ini gampang ya, tinggal diubah saja tandanya. Ini 1 minus 2I. Ini jawabannya. Jadi bentuk sekawan dari 1 plus 2I itu adalah 1 minus 2I. Nah, adik-adik, bentuk sekawan bilangan kompleks Z sama dengan X plus IY, yaitu Z bar sama dengan X min IY dinamakan juga sebagai konjugat dari bilangan kompleks Z sama dengan X plus IY. Jadi maksud kalimat ini adalah istilah lain dari bentuk sekawan ya, itu adalah konjugat. Jadi bentuk sekawan dari sebuah bilangan kompleks itu sama saja dengan konjugat dari bilangan kompleks tersebut. Nah, adapun definisi dari konjugat bilangan kompleks adalah sebagai berikut ya. Misalkan Z sama dengan X plus IY adalah bilangan kompleks. Konjugat dari Z itu dinotasikan menjadi Z bar ya, dan dinyatakan dalam bentuk Z bar sama dengan X minus IY. Jadi intinya ada perubahan tanda pada bagian imajinernya ya, yang semula plus jadi minus, kalau yang semula minus nanti di sini jadi plus. Sudah, begitu saja ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, mari berpikir kritis. Mungkinkah ada bilangan kompleks Z sama dengan X plus IY yang sama dengan konjugatnya ya, yang sama dengan bentuk sekawannya? Jika ada, tentukan syarat suatu bilangan kompleks sama dengan konjugatnya. Nah, adik-adik, di sini nanti kita akan menggunakan prinsip atau syarat kesamaan dua bilangan kompleks ya. Jadi kita tulis dulu. Bilangan kompleksnya itu adalah Z sama dengan X plus
IY ya. Maka bentuk sekawannya atau konjugatnya adalah Z bar sama dengan X minus IY. Nah, ini langsung kita samakan saja. Jadi Z kita samakan dengan Z bar ya. Sehingga ruas kiri adalah X plus IY, ruas kanan adalah X minus IY. Nah, masih ingat syarat kesamaan dua bilangan kompleks? Tentu masih ingat ya. Jadi bagian real itu harus sama. Berarti ini sudah aman ya. Ruas kiri X, ruas kanan ini juga X ya. Ini sudah aman. Nah, selanjutnya bagian imajinernya juga harus sama ya. Imajiner dari Z itu adalah plus Y ya. Saya tulis di sini ya. Jadi imajiner dari Z itu harus sama dengan imajiner dari Z bar ya. Imajiner dari Z itu adalah plus Y. Oke, tanda plusnya tidak perlu kita tulis. Sementara imajiner dari Z bar itu adalah minus Y. Jadi kalau bagian imajiner itu adalah sembarang bilangan yang nempel dengan I. Nah, karena di sini minus ya sudah kita tulis apa adanya. Berarti Y sama dengan minus Y. Dengan minus Y itu adalah bagian imajiner dari Z bar. Nah, kalau kita ketemu bentuk persamaan Y sama dengan minus Y, artinya satu-satunya penyelesaian yang mungkin itu adalah hanya Y sama dengan 0 saja ya, sebab kita tahu 0 itu sama dengan negatif 0. Jadi kalau 0 ini kita masukkan ke persamaan sebelumnya, berarti kan 0 sama dengan negatif 0. Dan ini adalah pernyataan yang benar ya, sebab negatif 0 itu ya sama dengan 0. Nah, sehingga apa yang dapat disimpulkan di sini? Yang dapat kita simpulkan di sini adalah sebuah bilangan kompleks itu akan sama dengan konjugatnya ketika bagian imajinernya atau nilai Y-nya itu sama dengan 0. Nah, itu syaratnya ya. Jadi nanti kalau kita masukkan ke sini ya, Z sama dengan X plus IY. Nah, ketika Y-nya 0, itu akan menjadi Z sama dengan X ditambah I dikalikan dengan 0, berarti Z sama dengan X ya. Atau dengan kata lain, bilangan kompleks yang sama dengan konjugatnya berarti bilangan kompleks tersebut merupakan bilangan real, yaitu Z sama dengan X saja ya, sementara bagian imajinernya itu 0. Nah, ini sudah tampak pada contoh 1.13 tadi ya. Jadi bentuk sekawan dari 2 itu adalah 2. Nah, jadi 2 itu adalah bilangan real ya, yang dapat kita pandang juga sebagai bilangan kompleks sebenarnya. Karena bilangan real itu merupakan bagian dari bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks atau bilangan real 2 ini mempunyai bentuk sekawan yaitu 2, yaitu dirinya sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Paham ya, Dek ya? Oke. Di aktivitas eksplorasi berikutnya, kita akan menyelidiki sifat-sifat operasi konjugat pada bilangan kompleks. Nah, apakah sifat-sifatnya sama dengan sifat-sifat pada bilangan kompleks? Mari kita selidiki. Apakah konjugat dari penjumlahan bilangan kompleks ya sama dengan jumlah dari konjugat setiap bilangan kompleks? Kemudian apakah konjugat dari perkalian dua bilangan kompleks sama dengan hasil kali dari setiap konjugat bilangan tersebut? Nah, untuk menemukan jawabannya, misalkan di sini diberikan dua bilangan kompleks yaitu Z1 sama dengan sekian, Z2 sama dengan sekian ya. Oke, di sini ada soal nomor 1. Tentukan hasil konjugat dari penjumlahan dua bilangan kompleks berikut ya. Ada Z1 plus Z2 bar. Berarti langkah awal adalah kita akan hitung dulu Z1 ditambah Z2 ya. Z1-nya adalah 1 minus I, kemudian Z2-nya adalah 3 plus 2I. Kalau di sini plus tidak perlu diberi tanda kurung ya. Atau kalau mau diberi tanda kurung juga tidak masalah. Tetapi ini tidak ada artinya sebenarnya. Jadi lebih baik ini saya hapus saja ya. Jadi ini 1 min I ditambah 3 plus 2I ya. Yang harus ada tanda kurung itu nanti kalau dikurangi. Oke. Baik, 1 ditambah 3 sama dengan 4, minus I ditambah 2I ini sama dengan plus I. Nah, untuk operasi penjumlahan pada bilangan kompleks itu sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Oke, ini adalah Z1 plus
Z2 ya, sama dengan 4 plus I. Berarti Z1 plus Z2 bar ya, itu akan sama dengan 4 dikurangi I. Jadi tanda plus itu kita ganti menjadi tanda minus. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan menghitung Z1 bar plus Z2 bar. Ini Z1 dan Z2-nya sudah saya tampilkan lagi ya. Jadi Z1 bar itu sama dengan 1 plus I ya. Ada perubahan tanda. Kemudian Z2 bar itu sama dengan 3 minus 2I. Nah, selanjutnya ini kita jumlahkan ya. Berarti 1 plus I ditambah 3 dikurangi 2I sama dengan 1 plus 3 sama dengan 4, I dikurangi 2I sama dengan minus I. Nah, apa yang dapat kita simpulkan? Coba, kalau adik-adik amati, ya. Z1 plus Z2 bar itu hasilnya adalah 4 minus I. Ya, 4 minus I. Nah, ternyata Z1 bar plus Z2 bar itu hasilnya juga 4 minus I. Sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa Z1 plus Z2 bar itu sama dengan Z1 bar ditambah Z2 bar. Begitu. Ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Tentukan hasil konjugat dari pengurangan dua bilangan kompleks berikut ini. Ya. Ini yang pertama Z1 min Z2 bar. Ya, kita hitung dulu. Z1 dikurangi Z2. Berarti 1 dikurangi I. Nah, ini karena dikurangi, ya kan, 1 min I kemudian ini dikurangi, maka hukumnya wajib di sini kita harus buat dalam kurung ya. Jadi dalam kurung 3 plus 2I karena ini satu kesatuan ya. Kemudian minusnya ini nanti kita kali masuk. Jadi kan sebenarnya di sini min 1 ya kali dalam kurung 3 plus 2I. Nah, jadi 1 min I, kemudian min 1 kali 3 itu sama dengan min 3, min 1 kali plus 2I itu sama dengan minus 2I. Ya, jangan sampai keliru ya, Dek ya. Nah, seperti ini. Kemudian 1 dikurang 3 itu min 2, lalu min I, min 2I itu sama dengan minus 3I. Nah, ini adalah Z1 min Z2. Berarti Z1 min Z2 bar itu akan sama dengan min 2 plus 3I ya. Jadi ada perubahan tanda di sini, semula negatif sekarang positif, khusus pada bagian imajinernya saja. Untuk bagian realnya ini harus tetap ya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung Z1 bar dikurangi Z2 bar ya. Z1 barnya sudah ada, Z2 barnya juga sudah ada. Berarti ini langsung saja ya. Z1 bar dikurangi Z2 bar itu akan sama dengan 1 plus I dikurangi dalam kurung 3 minus 2I ya. 1 plus I sama dengan ini minusnya masuk ya. Jadi min 3 plus 2I. Ini kan minus ketemu minus jadinya plus ya. 1 dikurang 3 itu sama dengan min 2. Kemudian di sini ada I ya, ditambah 2I. Nah, jadinya adalah plus 3I. Nah, berarti Z1 bar min Z2 bar itu hasilnya ini. Ya, kita tulis ya, min 2 plus 3I. Nah, apa yang dapat kita simpulkan? Ternyata keduanya memiliki hasil yang sama ya, yaitu Z1 min Z2 bar itu sama dengan Z1 bar dikurangi Z2 bar. Jadi nomor 1 ini berkaitan dengan bentuk penjumlahan ya. Kemudian soal nomor 2 ini berkaitan dengan bentuk pengurangan. Begitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada soal nomor 3. Tentukan hasil konjugat dari perkalian dua bilangan kompleks berikut ini ya. Kalau tadi penjumlahan, pengurangan, sekarang kita akan menentukan sifat operasi perkalian pada konjugat bilangan kompleks ya. Jadi yang pertama kita akan hitung dulu Z1 kali Z2 ya. Oke, 1 dikurangi I kali dalam kurung 3 plus 2I. Perkalian pada bilangan kompleks itu sama persis seperti perkalian pada bilangan real. Jadi ini hanya dikali masuk satu persatu ya. Oke, yang pertama 1 kali 3 itu sama dengan 3. Lalu 1 kali 2I
itu sama dengan 2i. Ya, paham ya? Jadi begini caranya. 1 kali 3 kemudian 1 kali 2i. 1 kali 3 itu 3, 1 kali 2i itu sama dengan 2i. Lalu yang kita kalikan berikutnya adalah minus i kali 3 minus i kali 2i. Ya, sebenarnya perkalian bilangan kompleks ini juga sudah pernah kita pelajari di materi sebelumnya ya, di video sebelumnya. Jadi min i kali 3 itu sama dengan minus 3i. Kemudian minus i kali plus 2i itu sama dengan minus 2i kuadrat. Nah, minus 2i kuadrat ya. Jadi ini 3 kemudian dikurangi i, lalu min 2 kali min 1 karena i kuadrat itu min 1. 3 dikurangi i ditambah 2 ya kan, min 2 kali min 1 itu plus 2, jadinya 3 plus 2 itu 5, maka nanti hasil akhirnya adalah 5 min i. Nah, ini adalah set 1 kali set 2. Berarti kalau set 1 kali set 2 bar ya, tandanya di sini hanya kita ubah saja. Berarti ini langsung saja 5 plus i ya, itu adalah set 1 kali set 2 bar. Karena set 1 kali set 2-nya adalah 5 min i. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya kita akan menghitung perkalian set 1 bar kali set 2 bar. Untuk set 1 barnya adalah 1 plus i, kemudian set 2 barnya adalah 3 minus 2i ya. Coba kita hitung di sini. Set 1 bar kali set 2 bar. Berarti 1 plus i kali 3 minus 2i ya. 1 kali 3 sama dengan 3, 1 kali minus 2i sama dengan minus 2i, lalu i kali 3 sama dengan 3i, kemudian plus i dikalikan minus 2i itu sama dengan minus 2i kuadrat. Oke, paham ya? 3 ditambah i ya kan, min 2i plus 3i itu sama dengan i, lalu ini dikurangi dengan 2 kali min 1. Hasilnya adalah 3 plus i plus 2, maka nanti hasil akhirnya 5 ditambah i ya. Ini adalah set 1 kali set 2 set 1 bar kali set 2 bar ya. Kita tulis di sini 5 plus i. Nah, ternyata keduanya juga memiliki hasil akhir yang sama ya, sama-sama 5 plus i. Berarti apa yang bisa disimpulkan? Yang bisa disimpulkan adalah ternyata set 1 kali set 2 bar itu sama dengan set 1 bar kali set 2 bar. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ini nomor 4. Tentukan hasil konjugat dari pembagian dua bilangan kompleks berikut ya. Pembagian dua bilangan kompleks ini sudah pernah kita pelajari di video sebelumnya ya. Di sini kita menggunakan inverse dari bilangan kompleks. Jadi maksudnya begini. Yang pertama, kalau kita punya bentuk set 1 per set 2 ya, kemudian kita cari konjugatnya, kita cari bentuk sekawannya, kan yang harus kita lakukan dulu adalah kita bagi set 1 dengan set 2. Nah, bentuk pembagian ini bisa kita nyatakan dalam bentuk perkalian, yaitu set 1 kali set 2 inverse ya. Berarti di sini kita akan hitung dulu set 2 inverse-nya itu berapa ya. Nah, set 2 inverse itu kan memiliki bentuk umum yaitu U ditambah VI. Nah, rumus untuk menghitung U itu adalah X per X kuadrat plus Y kuadrat ya. Kemudian rumus untuk menghitung V itu adalah minus Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi ini hukumnya wajib untuk diingat-ingat ya, untuk menentukan inverse dari sebuah bilangan kompleks. X itu adalah bagian real, sementara Y itu adalah bagian imajiner ya. Oke, kita akan hitung dulu U-nya. Jadi di sini yang kita cari itu adalah set 2 inverse ya, berarti yang ini. Nah, set 2-nya 3 plus 2i, berarti X-nya di sini 3 ya, realnya 3. Kemudian imajinernya atau Y-nya itu sama dengan 2. Nah, ini kita masukkan ke rumus ya. Jadi U itu sama dengan 3 per 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ya.
Berarti ini 3 per 3 kuadrat itu 9, 2 kuadrat itu 4. 9 tambah 4 sama dengan 13. Nah, U-nya sudah ketemu. Sekarang kita hitung V-nya. Ya, rumusnya adalah minus Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Ini karena penyebutnya sama, ya kan? Berarti langsung saja ya. Minus Y ya berarti minus 2. Nah, bawahnya ini langsung kita ganti atau kita isi 13 saja. Karena sama untuk U dan V-nya. Penyebutnya yaitu 13 ya. Berarti U-nya sudah ketemu, V-nya sudah ketemu. Maka Z2 inverse ya, itu akan sama dengan 3 per 13 min 2 per 13I ya. Nah, selanjutnya ini kita kembalikan ke Z1 per Z2, yaitu Z1 kali Z2 inverse, ya kan? Z1-nya adalah 1 dikurangi I. Kemudian Z2 inverse-nya adalah 3 per 13 dikurangi 2 per 13I ya. Oke, di sini harus teliti ya dan telaten tentunya. Jadi ini tinggal dikali masuk. 1 kali 3 per 13 itu ya 3 per 13. 1 kali min 2 per 13 itu ya min 2 per 13I ya. Kemudian di sini ada min I kali 3 per 13 jadinya minus 3 per 13I. Lalu di sini ada minus ketemu minus ya, berarti plus. Nah, kemudian ini 2 per 13 I kuadrat. Nah, coba kita rapikan ya. Yang pertama untuk yang ada I-nya dulu. Ini kan min 2 per 13 I min 3 per 13 I. Berarti min 5 per 13 I. Ya kan? Jadi 3 per 13 min 5 per 13 I. Kemudian di sini ada I kuadrat. Berarti hasilnya kan min 1. Berarti ini plus 2 per 13 min 1. 2 per 13 kali min 1 itu ya sama dengan min 2 per 13. Ya kan? Berarti 3 per 13 min 2 per 13 itu akan sama dengan 1 per 13. Ya, 1 per 13 dikurangi 5 per 13I. Nah, ini adalah Z1 per Z2. Ya, ini Z1 dibagi Z2. Ternyata 1 per 13 min 5 per 13I. Berarti Z1 bagi Z2 bar itu akan sama dengan 1 per 13 plus 5 per 13I. Ya, jadi tandanya kita ganti yang semula negatif jadi positif. Oke, paham ya? Kita tulis di sini. 1 per 13 ditambah 5 per 13I. Nah, selanjutnya kita akan menghitung Z1 bar dibagi dengan Z2 bar. Nah, untuk Z1 bar itu kan sama dengan 1 plus I ya. Nah, untuk Z2 bar ya, itu akan sama dengan 3 minus 2I. Caranya sama ya. Jadi karena di sini kita mau mencari pembagian antara Z1 bar per Z2 bar, itu bisa kita ganti dulu ke dalam bentuk perkalian. Jadi Z1 bar kali Z2 bar inverse ya. Jadi Z2 bar inverse. Nah, Z2 barnya sudah ada. Berarti sekarang kita cari dulu, kita hitung dulu Z2 bar inverse itu berapa ya. Oke, caranya sama. Berarti di sini kita akan menghitung U-nya dulu ya. Jadi U itu akan sama dengan yang ini. Ini ya, langsung aja supaya tidak terlalu panjang. Jadi X dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat ya. Nah, untuk X-nya itu adalah 3. Atau supaya enak saya tulis di sini ya. X dari Z2 bar itu adalah 3. Kemudian Y-nya itu sama dengan negatif 2. Oke, berarti untuk U-nya itu adalah 3 per 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ya. Ini akan sama dengan 3 per min 2 kuadrat itu ya sama dengan 4. Nah, 4 ditambah 3 kuadrat itu 9.
berarti 4 tambah 9 ini juga 13 ya, berarti 3/13 itu adalah U-nya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung V-nya. Oke, saya sisipkan di sini ya. Untuk V, rumusnya adalah yang ini. Minus Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Ya, supaya tidak lupa, ini saya beri tanda. Nah, ini adalah U-nya ya. Oke, sekarang kita ke sini ya. Kita ke sini. Kita akan menghitung berapa V-nya. Rumusnya apa? Min Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti atau di sini aja ya. Nah, di sini aja supaya nanti kita punya tempat untuk mengerjakan. Jadi V itu sama dengan minus Y ya, berarti minus min 2. Minus min 2 per, ini langsung ya, per 13. Karena kan penyebutnya sama, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat. Minus ketemu minus, hasilnya adalah plus, berarti 2/13. Nah, ini adalah V-nya. Berarti U-nya sudah ada, V-nya juga sudah ketemu. Nah, sehingga kita kembali ke sini. Jadi set 1 bar ya, set 1 bar itu akan sama dengan 1 ditambah I. Ya kan, 1 plus I. Lalu untuk set 2 bar kemudian di inverse ya, itu akan sama dengan U-nya tadi adalah 3/13, lalu V-nya tadi adalah 2/13. Nah, jadi 3/13 per 2/13 I itu adalah inverse dari set 2 bar ya. Kemudian kita kalikan seperti biasa ya. Ini harus telaten dan teliti ya. 1 kali 3/13 ini sama dengan 3/13. Lalu 1 kali 2/13 itu sama dengan 2/13 juga ya. Tetapi di sini ada I-nya. Kemudian sekarang sebelahnya I kali 3/13 itu sama dengan 3/13 I. Lalu di sini ada I kali 2/13 I. Jadinya 2/13 I kuadrat. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita rapikan. Jadinya ini 3/13, lalu yang ada I-nya ini kalau dijumlah hasilnya adalah 2 tambah 3 itu 5 ya, 5/13 I. Kemudian ini ditambah 2/13 kali min 1 karena I kuadrat itu negatif 1 ya. 2/13 kali min 1 itu ya sama dengan min 2/13. Nah, 3/13 dikurangi 2/13 itu sama dengan 1/13 ya. Jadi 1/13 ditambah, nah ini tinggal ditulis ulang yang ini, 5/13 I. Oke, ini adalah hasil akhirnya ya. Tinggal ditulis di sini 1/13 ditambah 5/13 I. Dari hasil tersebut apa yang dapat kita simpulkan? Nah, ternyata ini pun hasilnya keduanya sama ya Dek ya. Berarti langsung saja kita tulis ini. Jadi hasil yang kita dapatkan adalah ternyata set 1 dibagi set 2 bar itu bisa kita cari dengan kita cari set 1 barnya terlebih dahulu, kemudian kita bagi dengan set 2 dengan set 2 bar ya. Karena ternyata hasil akhirnya itu sama. Oke, ini lumayan padat ini ya, lumayan menguji kesabaran. Kita lanjutkan. Nah, ini soal nomor 5. Sekarang diberikan bilangan kompleks yaitu set sama dengan 1 min I. Tentukan konjugat dari inverse bilangan kompleks berikut ya. Berarti di sini set sama dengan 1 min I. Kita akan hitung dulu set inverse-nya itu berapa ya. Rumusnya tetap, jadi nanti U ditambah VI. Nah, istilahnya ini adalah template-nya ya. Ini adalah bentuk umum dari inverse sebuah bilangan kompleks. Berarti kita akan hitung dulu U-nya. Tadi rumusnya adalah X per
X kuadrat plus Y kuadrat ya. Z sama dengan 1 min I berarti X-nya 1, Y-nya sama dengan negatif 1. Sehingga U itu akan sama dengan 1 per 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ya. Berarti ini 1 per 2. Min 1 kuadrat itu 1. 1 kuadrat ya 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti U-nya sudah ketemu. Kemudian kita akan hitung V-nya. Ya, rumusnya adalah minus Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Ya, berarti minus ketemu minus 1 dibagi ini adalah 1 kuadrat. Atau langsung saja ya, X kuadrat tambah Y kuadrat kan 2. Nah, berarti minus ketemu minus jadinya plus ya. Berarti plus 1 per 2 atau plus setengah. Nah, U-nya sudah ketemu. Ya, V-nya juga sudah ketemu. Berarti Z inverse-nya juga sudah bisa ketemu. Nah, Z inverse itu sama dengan setengah ditambah setengah I. Oke. Yang ditanyakan di sini adalah Z inverse bar ya. Z inverse-nya setengah plus setengah I berarti Z inverse bar itu akan sama dengan setengah dikurangi setengah I. Jadi tandanya yang diubah di sini yang semula plus, nah sekarang jadi minus. Oke, paham ya? Kemudian yang kedua kita diminta untuk menghitung Z bar ya, kemudian di inverse. Nah, kalau Z bar di inverse berarti Z barnya dulu itu adalah 1 ditambah dengan I ya. Yang semula di sini tandanya minus sekarang berubah menjadi plus ya. Makanya ini adalah Z bar. Nah, selanjutnya kita akan menghitung Z bar di inverse. Berarti di sini X-nya 1, lalu Y-nya juga 1. Rumusnya tetap U sama dengan X per X kuadrat plus Y kuadrat. Langsung ya. Berarti 1 per 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan setengah. Lalu untuk V, rumusnya adalah minus Y, berarti min 1 per 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan minus setengah. Nah, sehingga Z bar di inverse ya. Jadi ini kan Z bar di inverse. Nah, Z bar di inverse itu akan sama dengan setengah minus setengah I. Ya kan, karena U-nya setengah, V-nya minus setengah. Ya sudah, berarti Z bar di inverse itu adalah setengah minus setengah I. Tinggal ditulis di sini, setengah dikurangi setengah I. Nah, apa yang dapat kita simpulkan? Ternyata ini pun hasilnya sama. Ya, sehingga langsung saja ini ditulis, yang bisa kita simpulkan adalah Z inverse ya, kemudian kita cari konjugatnya itu akan sama dengan Z bar ya, kemudian kita cari inverse-nya. Jadi di inverse dulu kemudian dicari konjugatnya, itu akan sama dengan dicari konjugatnya baru di inverse belakangan. Nah, itu hasilnya akan sama saja ternyata ya. Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 6. Diberikan bilangan kompleks yaitu Z1 sama dengan 1 min I. Maka diperoleh Z1 bar itu sama dengan 1 plus I. Ya kan? Ini ada perubahan tanda yang semula minus, sekarang menjadi plus. Oke, saya pikir ini sudah paham. Kemudian tentukanlah Z1. Ini ada garis 2 di atas ya. Ini artinya Z1 bar, kemudian dibarkan lagi. Jadi dikonjugatkan lagi. Nah, logikanya nanti kalau Z1 bar itu adalah 1 plus I, berarti Z1 bar ini dicari konjugatnya lagi, maka tanda plus ini langsung aja kita ubah menjadi tanda minus. Nah, 1 minus I ya, tinggal ditulis. Jadi di sini akan sama dengan 1 minus I. Nah, ternyata 1 minus I itu kembali ke bentuk semula, yaitu Z1. Sehingga kalau ditanya apa yang dapat disimpulkan, yang dapat disimpulkan adalah Z1 kalau kita konjugatkan sebanyak 2 kali itu akan kembali ke bentuk semula ya. Jadi akan sama dengan Z1. Begitu. Oke. Sekarang nomor 7, tentukan hasil perkalian bilangan kompleks dengan konjugatnya berikut ini. Z1 kali Z1 bar ya.
untuk set satunya berarti atau kita kerjakan di sini aja ya. Set 1 kali set 1 bar itu akan sama dengan 1 minus I, lalu set 1 barnya itu adalah 1 plus I. Oke, kita kalikan ya. 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali I sama dengan plus I, min I kali 1 sama dengan min I kali I sama dengan minus I kuadrat. Nah, plus I kali min I kan hilang, ya kan? I dikurangi I sama dengan 0. Berarti tinggal apa? Tinggal 1 dikurangi I kuadrat. Nah, I kuadrat itu kan min 1, berarti 1 dikurangi negatif 1. Negatif ketemu negatif jadinya plus, berarti 1 plus 1 sama dengan 2 ya. Oke, kita letakkan sini. Sekarang ini bagian real dari set 1 kuadrat ya, bagian real dari set 1 kuadrat. Bagian realnya adalah 1, berarti 1 kuadrat ditambah bagian imajiner dari set 1 ini juga dikuadratkan. Bagian imajinernya adalah min 1, berarti ini plus min 1 kuadrat sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, ternyata hasilnya juga sama, ya kan? Berarti kalau ditanya apa yang dapat disimpulkan, yang dapat kita simpulkan adalah kalau kita mau mencari hasil set 1 dikalikan dengan set 1 bar ya, itu sama saja dengan menghitung bagian real dari set 1 ya, kemudian ini dikuadratkan, itu ditambah dengan bagian imajiner dari set 1 dikuadratkan ya. Oke, kita lanjutkan nomor 8. Tentukan hasil pengurangan bilangan kompleks dengan konjugatnya berikut ini. Set 1 dikurangi set 1 bar ya. Ini sudah saya tampilkan lagi, set 1 dengan set 1 bar. Berarti nanti set 1 minus set 1 bar itu akan sama dengan 1 dikurangi I dikurangi dalam kurung 1 plus I ya. 1 dikurangi I, kemudian ini minusnya masuk ya, min 1 min I. Nah, 1 dikurangi 1 habis ya kan, 0 ini. Nah, berarti minus I sama dengan berapa? Minus 2I. Nah, kita tulis di sini. Berarti set 1 dikurangi set 1 konjugat sama dengan minus 2I. Kemudian yang bawah ini 2I kali imajiner dari set 1 ya. Coba kalau kita hitung, berarti 2I kali imajiner dari set 1. Imajiner dari set 1 ya, itu adalah min 1. Jadi bagian imajiner dari sebuah bilangan real itu adalah bilangan berapapun di depannya I. Nah, kebetulan di sini adalah min I, berarti kan min 1I. Berarti bagian imajinernya adalah min 1. Ya sudah, berarti 2I kali min 1. 2I kali min 1 ini sama dengan minus 2I. Nah, ternyata ini hasilnya juga sama. Ya kan? Berarti apa yang dapat disimpulkan? Yang dapat disimpulkan adalah set 1 dikurangi set 1 konjugat itu sama dengan 2I dikalikan dengan imajiner dari set 1. Ya. Oke, kita ke soal nomor 9. Tentukan hasil penjumlahan bilangan kompleks dengan konjugatnya berikut ini. Set 1 ditambah set 1 konjugat ya. Berarti ini set 1 ditambah set 1 konjugat itu akan sama dengan 1 min I ditambah, oke ini tidak perlu diberi kurung ya, 1 min I ditambah 1 plus I. Nah, minus I dengan plus I ini saling menghabisi. Berarti ini hasilnya adalah 2. Selanjutnya 2 kali bagian real dari set 1. 2 kali bagian real dari set 1. Bagian real dari set 1 itu adalah 1. Berarti 2 kali 1 ya sama dengan 2. Nah, apa yang dapat disimpulkan? Yang dapat disimpulkan ternyata set 1 ditambah set 1 konjugat itu sama dengan 2 kali bagian real dari set 1. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, berdasarkan eksplorasi sebelumnya, kita telah mendapatkan sifat-sifat operasi pada konjugat dari bilangan kompleks sebagai berikut. Ya, ini ada sifat 1.4. Sebenarnya ini sudah pernah kita lalui bersama ya di pembuktian di soal-soal sebelumnya.
Jadi nanti yang penting itu yang ini. Z1 plus Z2 bar itu sama dengan Z1 plus Z2. Ya, masing-masing dicari konjugatnya dulu baru dijumlahkan. Kemudian yang ini tadi juga sudah kita pelajari, ini bentuk perkalian, kemudian ini adalah bentuk pembagian ya. Ini ada catatan, Z2 tidak boleh sama dengan 0 ya. Karena bilangan kalau dibagi dengan 0 itu sebenarnya tidak terdefinisi ya. Kemudian yang E ini ada Z inverse kemudian dicari konjugatnya. Itu sama saja dengan Z dicari konjugatnya kemudian di inverse ya. Jadi urutan pengerjaan di sini tidak dipermasalahkan karena hasilnya sama. Lalu di sini ada Z konjugat kemudian dicari konjugatnya lagi, maka akan kembali ke bentuk semula ya. Kemudian untuk G, H, dan I ini boleh dihafalkan, boleh tidak sebenarnya ya. Tapi kalau misalkan mau dihafalkan juga boleh-boleh saja. Nah adik-adik, untuk lebih memahami penggunaan sifat-sifat tersebut, perhatikanlah contoh 1.14 berikut ini. Operasi pada konjugat bilangan kompleks. Misal diberikan bilangan kompleks yaitu Z sama dengan X plus Y. Tentukan nilai X dan Y yang memenuhi imajiner dari 3i plus 3z bar ya, kemudian dicari konjugatnya itu sama dengan 9. Nah, di sini sudah ada alternatif penyelesaian, tetapi kalau kita baca ya Dek ya, ini sepertinya ada sedikit kekeliruan ya. Karena di sini ada sedikit kekeliruan, maka ini kita abaikan saja ya. Kita akan coba kerjakan sendiri. Nah, jadi begini caranya. Tujuan kita adalah menentukan nilai X dan Y ya, dengan syarat apa? Dengan syarat nanti bagian imajiner dari 3i plus 3z bar kemudian dicari konjugatnya lagi itu harus sama dengan 9. Berarti kita akan cari dulu z bar ya, itu kan sama dengan X minus Y. Nah, jadi kita berangkat dari yang paling dalam dulu ya. Yang paling dalam di sini kan z bar. Nah, kemudian ini kita kalikan dengan 3 ya, berarti 3 kali z bar itu sama dengan 3 kali dalam kurung X minus Y. Sampai sini bisa dipahami ya. Maka ini akan sama dengan 3X minus 3Y. Oke, jadi 3z bar itu sama dengan 3X minus 3Y. Kemudian ini kita jumlahkan dengan 3i ya. Berarti 3i ditambah 3z bar ya, itu akan sama dengan, sebentar ini supaya tidak rancu ya. Nah, ini 3i ditambah 3z bar itu akan sama dengan 3i. Jadi 3i ditambah 3z barnya tadi itu kan 3x min 3y. Berarti tinggal ditulis di sini 3x dikurangi 3y. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian yang ada i-nya itu kita kelompokkan. Ya, yang ada i-nya kita kelompokkan. Jadi ini sama dengan 3x ya plus 3i minus 3y. Oke. Di sini ada i, berarti i-nya bisa kita keluarkan. Ya, berarti 3x ditambah ya i kemudian dalam kurung 3 dikurangi 3y. Ya, ini kalau dikali masuk akan kembali ke bentuk semula. I kali 3 ya 3i. I kali minus 3y ya sama dengan minus 3i. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya. Nanti kalau ada pertanyaan jangan khawatir, boleh tulis di kolom komentar. Jadi ini adalah 3i ditambah 3z bar. Nah, padahal di sini soalnya adalah bagian imajiner dari 3i plus 3z bar kemudian dibarkan lagi. Nah, dicari konjugatnya lagi. Berarti nanti kalau ini kita cari konjugatnya, nah ini kita cari konjugatnya 3i ditambah 3z bar. Sebentar, ini saya kebiasaan kalau nulis i titiknya itu jadi kayak bar gitu ya. Oke, ini titik. Nah, supaya tidak rancu. Berarti ini kita cari konjugatnya, maka hasilnya adalah
3x ya dikurangi I kali dalam kurung 3 minus 3y. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Yang semula tandanya adalah plus nih. Karena kita cari konjugatnya, maka tandanya kita ubah menjadi minus. Oke. Bagian imajiner dari 3i plus 3z bar kemudian dibarkan lagi, itu tentunya adalah minus ya kali dalam kurung 3 minus 3y. Jadi bagian imajiner itu adalah semua bilangan yang nempel dengan i. Nah, berarti kita tulis di sini ya. Bagian imajiner dari 3i plus 3z bar kemudian dicari konjugatnya lagi, itu adalah minus dalam kurung yang ini ya Dek ya, 3 dikurangi 3y. Minusnya ini kan boleh kita masukkan, berarti minus 3 ditambah 3y. Nah, di soal dikatakan bahwa bagian imajiner dari 3i plus 3z bar kemudian dibarkan lagi itu 9. Artinya ini kita samakan dengan 9. Ya, tujuan kita adalah menghitung y yang memenuhi. Ya, berarti min 3 pindah ke kiri jadinya plus 3. Ya, 9 plus 3 itu 12. 12 sama dengan 3y ya. Berarti y yang memenuhi itu 4. Nah, untuk x-nya bagaimana? Untuk x-nya terserah. Ya, bebas. Jadi yang memenuhi itu adalah untuk x-nya sembarang bilangan real ya. Jadi x merupakan elemen bilangan real karena kan tidak berpengaruh di sini ya. Yang mempengaruhi itu hanya nilai y-nya saja. Supaya apa? Supaya nilai imajiner atau bagian imajinernya itu adalah 9. Nah, satu-satunya yang memenuhi itu adalah y sama dengan 4. Nah, sementara kalau di buku nilai y yang memenuhi itu 12. Nah, ini salah ya, ini keliru. Jadi mungkin ini ada sedikit kekurang telitian ya, atau mungkin salah ketik. Nah, saya juga tidak paham. Jadi yang benar sekali lagi y sama dengan 4. Untuk x itu merupakan seluruh bilangan real ya, bilangan berapapun. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, supaya makin paham, di sini ada soal mari mencoba. Yuk, ini mirip ya. Misalkan diberikan bilangan kompleks yaitu z sama dengan x plus iy. Tentukan nilai x dan y yang memenuhi real ya, bagian real dari 2i plus 2z bar kemudian dibarkan lagi itu sama dengan 8. Caranya sama ya. Kita kerjakan yang terdalam dulu yaitu z bar. Nah, z bar itu kan sama dengan x dikurangi iy ya, yang semula plus jadi minus. Oke. Kemudian kalau 2z bar itu ya sama dengan 2 kali dalam kurung x minus iy. Nah, ini tinggal dikali masuk jadinya 2x minus 2iy. Oke. Selanjutnya ini kita tambah dengan 2i. Berarti kan 2i ditambah 2z bar itu akan sama dengan 2i ditambah 2x minus 2iy. Nah, yang ada i-nya kita kelompokkan ya. 2x ditambah 2i minus 2i. Sehingga kita pindah ke atas ya. 2i ditambah 2z bar itu akan sama dengan 2x. I-nya ini bisa kita keluarkan ya. I-nya bisa kita keluarkan menjadi plus i dalam kurung 2 minus 2y. Nah, ini kalau kita kali masuk akan kembali ke bentuk semula. I kali 2 ya sama dengan 2i. Ya kan ini. I kali 2 itu 2i. Kemudian i kali minus 2y ya sama dengan minus 2i ya. Berarti di sini bagian realnya itu adalah 2x, bagian imajinernya adalah 2 min 2y. Nah, di soal ya, bagian real dari 2i plus 2z bar ya kemudian dibarkan lagi itu sama dengan 8. Berarti nanti y-nya itu bebas ya, ini terserah. Jadi bisa kita tulis untuk y-nya itu merupakan seluruh bilangan real. Ya, pasti memenuhi. Lah, untuk x-nya berarti kita cari di sini. Atau begini supaya enak untuk belajar ya. Bagian real ya dari 2i ditambah 2z bar kemudian dicari
dibarkan lagi, itu katanya sama dengan 8. Nah, padahal bagian realnya itu kan 2x. Ini adalah bagian real, yang ini adalah bagian imajiner, ya kan? Berarti langsung saja ini bagian realnya itu 2x, berarti 2x sama dengan 8, maka x-nya sama dengan 4. Nah, ini jawabannya, ya. Jadi kan pertanyaannya adalah tentukan berapa nilai x dan nilai y yang memenuhi ini. Ya, jawabannya adalah untuk x sama dengan 4 dan y merupakan elemen bilangan real alias bilangan sembarang. Begitu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Di video berikutnya ya kita akan belajar tentang modulus dan argumen pada bilangan kompleks. Baik, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di